Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman, akan ada, akan muncul, akan wujud di akhir zaman umara'u zalamatun, pemimpinnya orang-orang zalim. Ini memang begitu nanti, Pak. Jadi tidak bisa orang baik jadi pemimpin, Pak. Pemimpinnya itu memang orang-orang zalim di akhir zaman nanti. Jangan sebut pula kini, Pak. Baik, selesai pengajian awak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah di pagi yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, yaitu tema tentang tanda-tanda kiamat kecil. Sebelum kita masuk ke pembahasan sebagaimana yang dimaklumkan oleh ketua masjid tadi, Bapak Haji Marjan Ustaz, bahwasanya salah seorang di antara suami jamaah tetap Masjid Nurul Huda telah berpulang ke rahmatullah, dan semua kita juga akan berpulang ke rahmatullah, bergantung pesanan tiket masing-masing. Ada yang pesan tiketnya pagi, siang, malam, semuanya sudah kita booking, tinggal tanggal keberangkatan. Maka mau tak mau kita semua akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah berangkat kita doakan, karena doa ini manfaatnya luar biasa. Diapresiasi oleh Al-Qur'an, dikuatkan oleh hadis Nabi, dan dijelaskan panjang lebar oleh para ulama. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Yang ragu-ragu suruh saja mati dulu. Baik, kita doakan untuk Bapak almarhum Haji Insinyur Imran Janahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لسيد إمران جناحر وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واجعل جنة مثواه. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma qsilhu bima'is thalji wal barad wa nakkihu minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi birahmatika ya arhamar rahimin wa a'idhhum min adzabil qabri wa adzabil nar. Allahumma taqabbal a'malahum wa salatahu wa adhkarahu wa tilawatahu wa ta'abbudahu wa tammim taqsirahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabran, Allahumma razuq sabran ala ahlihi wa zawjatihi wa a'ilatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimati was sa'adah
wa la takhtim alaina bisu'il khatimati wasyaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi hendaknya disampaikan oleh Allah, karena memang yang menyampaikan doa itu adalah Allah, bukan kita. Kita selaku manusia hanya berusaha, apapun hanya usaha. Makanya hadis itu menyebutkan wa innallaha la yudkhilu du'a ahlil ardi. Sesungguhnya Allah lah yang memasukkan di sini, menyampaikan doa penghuni bumi. Mari doa kita. Siapa doa penghuni bumi? Apakah mesti anaknya? Tidak. Apakah mesti orang tuanya? Tidak. Penghuni bumi. Selagi dia beriman, kaum muslimin, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, maka itulah doa penghuni bumi. Seperti apa fadilah yang didapatkan oleh mereka-mereka yang sudah meninggal itu? Ka'amsalil jibal, seperti gunung yang besar. Nah tentu ini adalah kiasan daripada Nabi. Maksudnya fadilahnya sangat luar biasa besar. Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia setiap doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di pembahasan tentang kiamat dan tanda-tandanya. Jadi saya tengok di sini ada beberapa jemaah baru. Kita jelaskan mungkin sedikit. Pengajian kita namanya seri perjalanan akhirat, perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang pertama alam arwah, sudah. Yang kedua alam rahim, sudah. Yang ketiga alam dunia, sedang dan sebagian sudah. Yang keempat alam barzakh, akan kita lalui. Yang kelima alam akhirat, yaumil akhir. Nah di alam barzakh ini kehidupan yang panjang, kehidupan yang batas waktunya adalah hari kiamat saja. Jadi tidak ditentukan oleh 1500 tahun hijriyah, tidak. Maka kemarin kata salah seorang jamaah, kalaulah 1500 tahun, saya hitunglah umur anak saya Ustaz. Hitung-hitung berarti anak saya nanti umur sekian dah kiamat dunia. Akhirnya enggak jadi buka usaha, enggak jadi tes PNS, gara-gara mendengarkan hadis itu. Rupanya hadis itu hadis yang tidak bisa dipegang. Maka oleh karena itu jangan takut Bapak Ibu dengan kiamat. Karena takut pun kita tetap datang dia. Tak takut pun kita tetap juga datang dia. Begitu juga dengan kematian sebenarnya. Takut Bapak Ibu, tetap datang dia. Tak takut kita, tetap juga datang. Jadi yang penting adalah mempersiapkan saja. Nah, itulah yang perlu kita persiapkan baik. Terakhir pembahasan kita tentang bahwasanya teknologi ini tentang akhir zaman ya Bapak Ibu. Teknologi adalah bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Dalam hadis disebutkan yataqarrabuz zaman, waktu memendek, waktu terasa pendek. Apa maksud waktu terasa pendek? Ulama dahulu belum bisa memahaminya dengan baik. Bukan berarti mereka tak pintar, karena teknologi belum secanggih sekarang. Dulu orang ke Mekah 3-4 bulan. Sekarang cukup 9 jam sampai dari Indonesia. Bisa jadi suatu saat ke Mekah hanya 2 jam saja. Masuk Masjid Nurul Huda, keluarnya di Mekah. Wallahu alam. Bisa jadi ada teknologi yang dibuat kencang begitu, kecepatan 5000 km per jam. Bisa nggak dibuat? Bisa saja, kenapa tidak? Yataqarrabuz zaman, waktu terasa pendek. Dulu Bapak Ibu ke Dumai 6-7 jam. Sekarang 1,5 jam. Kalau kecepatannya 80 km per jam. Kalau lebih, itu beda lagi. Kemudian
yataqarabul aswaq, pasar mendekat. Zaman sekarang lah bisa kita pahami hadis ini Bapak Ibu. Pasar mendekat. Dulu kalau ibu-ibu mau beli sesuatu, beli mukena, beli ini, beli itu, maka mesti dia ke pasar Ramayana, mesti dia ke pasar Cik Puan, mesti dia ke sana sini. Sekarang buka HP, pencet sana sini, datang ke rumah. Mendekat. Nah, itu maksudnya pasar tuh mendekat, Pak. Dulu terbayang nggak seperti ini, Pak? Zaman Bapak muda-muda dulu, sekarang muda juga sih. Semangatnya yang muda. Anak tengok ramai sekali hari ini. Nah, pasar tuh mendekat. Dihantarkan sekarang. Mau pesan makanan apa? Dulu kita mengantri, sekarang dihantarkan ke rumah masing-masing. Nah, inilah mukjizat nubuwatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini kita jelaskan yang ke-17. Ini agak menarik nih Bapak Ibu. 111, halamannya 111. Jadi nanti aliran-aliran sesat itu akan diperakui. Aliran sesat itu kan kita tolak. Entah apa sebabnya, ini yang kita tidak bisa pastikan. Tapi aliran sesat itu mesti diterima nanti. Apakah mungkin melalui undang-undang disahkan? Itu lain cerita kan, kong-kolikong, bayar sini bayar sana, pokok sahkan saja dulu. Apapun efeknya nanti belakangan. Maka dalam hadis ini, dalam kajian kita ini, yang akan diperakui nanti di tengah umat Islam adalah aliran sesat Syiah. Nggak bisa kita tolak, Pak. Mesti kita akui. Kalau sebelum ini ada aliran namanya Bahaiyah, dulu sempat heboh, maka kita masih bisa tolak. Tapi kalau seandainya dibuatkan undang-undangnya begitu, mesti toleransi. Macam mana nolaknya, Pak? Kalau menolak maka dianggap sebagai ekstrim, ekstrim. Supaya enggak ini kali, ekstrim, harus terima. Nah, tapi kita bukan ceritanya itu. Ini sebutkan teks oleh Nabi, yaitu kalian nanti akan menerima yang namanya Rafidah. Rafidah itu adalah salah satu sekte Syiah. Rafidah yang menolak, yang mencaci Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi kecuali 4 saja. Ali, Hasan, Husain, kemudian kalau nak salah satu lagi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nanti kita tengok lagi. Artinya Syiah ini adalah kelompok yang menolak atau mencaci maki yang dimuliakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis riwayat Imam Ahmad. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazharu fi akhiriz zaman, akan muncul di akhir zaman qaumun, suatu kelompok yusammuna Rafidah. Jelas teksnya Bapak Ibu. Mereka menamai diri mereka dengan Rafidah. Rafidah salah satu sekte Syiah namanya Rafidah. Syiah itu sektenya banyak. Nih, kita cerita Syiah sedikit Bapak Ibu. Kebetulan S2 saya tentang Syiah. Jadi Syiah itu kelompok yang awalnya adalah pembela Ali. Sebenarnya kelompok ini hanya mendukung Ali saja, tidak ada unsur keyakinan. Lalu kemudian kelompok ini berevolusi, transformasi menjadi suatu keyakinan. Kemudian menuhankan Ali. Muncullah di situ, dianggap imamnya oleh mereka Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Ali Al-Jawad, Hasan Al-Askari, ada 12. Yang terakhir itu Imam Mahdi, Imam Ahmad Al-Muntazir. Jadi Syiah ini punya kelompok, punya keyakinan mereka juga akan kedatangan Imam Mahdi. Tapi berbeda dengan Imam Mahdi yang dikonsep oleh umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Mahdi ini adalah imam yang akan muncul di akhir zaman, keturunan daripada Rasulullah. Sifat dan cirinya kita jelaskan di tanda-tanda kiamat besar.
Artinya kelompok Syiah ini akan muncul di akhir zaman. Yarfudunal Islam, mereka menolak Islam. Secara zahir kelompok ini membela Islam, tapi secara ajaran mereka itu menghancurkan nilai Islam. Tengok nanti di tanggal berapa? 10 Asyura. Tengok nanti Bapak Ibu. Tanggal 10 Asyura itulah hari perayaan mereka. Dan dulu sempat kita sering undang ustaz-ustaz dari Jakarta untuk menjelaskan tentang Syiah ini. Kebetulan dosen saya waktu S2, namanya Dr. Khalid Muslih, S1, S2, S3-nya di Al-Azhar, mengkaji tentang akidah dan tesisnya itu tentang Syiah. Betul-betul mendalam beliau tentang ini. Di Pekanbaru juga ada beberapa kawan kita yang mengkaji tentang kelompok ini. Artinya kelompok Syiah ini meskipun hari ini mungkin tak nampak, tiarap bahasa kitanya, tapi tetap ada wujudnya. Dulu kita dihebohkan dengan Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara, sampai dia ke kantor Pak, mau dibaiatnya saya. Jadi mau jamin masuk surga, begitu Pak. Jadi kalau orang itu dijaminnya kita masuk surga, tentu pengen. Nah, karena kita punya bekal untuk itu, untuk mengcounternya, untuk menolaknya, akhirnya mereka tak bisa mempengaruhi. Jadi bagi Gafatar ketika itu diinterview langsung oleh kawan saya, kenapa Bapak belum sholat? Sholat itu waktu periode Madinah. Sekarang ini masih periode Mekah, banyak Abu Jahal kata dia. Jadi belum wajib sholat. Sampai segitu Bapak Ibu, muncul kelompok semacam ini. Dan terus akan muncul kelompok-kelompok aliran sesat namanya Dajjalun. 30 nanti jumlahnya Dajjal itu. Dajjal sebelum Dajjal yang besar. Dajjal ini artinya pendusta. Jadi kalau orang tanya apa artinya Dajjal, secara bahasa artinya pendusta. Maka akan muncul kelompok-kelompok yang mendustakan atas nama agama. Ini kalau salah belajar Bapak Ibu banyak yang tersilap nanti. Makanya dulu pernah kita ceritakan, biasanya ini banyak yang kena ibu-ibu. Mau tidak dosanya dihapuskan, bayar sekian. Tentu karena takut dosa kita Pak, psikologi kita dimainkan. Dosa, kena azab, masuk neraka. Kalau dibuat begitu takut tidak kita? Bayar. Akhirnya dibayarlah oleh ibu ini. Dah habis duitnya baru dia ngadu ke anaknya. Untung cepat terselamatkan. Mereka yarfudunal Islam, menolak Islam. Ada tafsiran yang pertama yang muncul itu adalah betul-betul Syiah Rafidah. Dan orang tak bisa menolak, harus diperakui. Nah, Syiah yang lain namanya Syiah Al-Ithna Al-Asyariyah, Syiah Imam 12. Itulah yang berada di Iran. Di Iran itu Syiah Imam 12 namanya. Kenapa 12? Yang saya sebutkan tadi, Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Jawad Al-Hadi, kemudian Hasan Al-Askari, Mahdi Al-Muntazar. Itu dia imamnya. Setelah itu enggak ada lagi imam. Imam Mahdi itu sekarang imam yang ke-12 itu sedang bersembunyi di sebuah gua namanya Sirdap. Nanti akan muncul di akhir zaman untuk memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya enggak fitnah nih Bapak Ibu. Itulah dalam kitab-kitab. Saya pelajari bertahun-tahun dan saya kumpulkan buku Syiah itu ratusan jumlahnya dan saya teliti di situ. Maka pemahamannya seperti itu. Mereka akan muncul nanti di akhir zaman untuk memerangi. Ini keyakinan mereka. Keyakinan harusnya. Nah, kita bawakan ke akhir zaman bahwasanya mereka akan muncul di akhir zaman dan manusia tidak bisa menolaknya. Seperti apa ciri-ciri mereka? Disebutkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Siapa yang mencaci maki sahabat Nabi? Syiah. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban
andai kalian infakkan, sedekahkan emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, maka tak akan pernah sampai kalian untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Saking besarnya jasa para sahabat dahulu. Nah, di mana mereka yang menunjukkan itu? Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibni Abbas qala kuntu inda Nabi, saya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Ali, dan di sisinya ada Ali. Ada Ibnu Abbas, ada Ali, dan ada Rasul. Ya Ali, ini kata Rasulullah, saya kunu ummati, akan ada di antara umatku qaumun, suatu kelompok, yantahiluna hubbana ahlul baiti, mereka seakan-akan mencintai keluargaku. Lahum nabazun sammuna rafidah, mereka itu dinamai dengan rafidah. Jadi akan muncul kelompok rafidah, berarti Syiah rafidah, bahwasanya mereka akan datang ke tempat-tempat orang Islam. Mereka mengatakan kami cinta sahabat Nabi, cinta sahabat Nabi, cinta sahabat Nabi, namun ternyata mereka tidak mencintai sahabat Nabi tersebut. Ini akan berlaku. Apakah sudah berlaku hari ini? Kalau sudah, berarti satu lagi kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, yusammuna rafidah, maka mereka itu dinamakan rafidah. Ini ujung hadis ini, kalau salah memahami bahaya Bapak Ibu. Perhatikan. Faqtuluhum, bunuh mereka. Ingat ya, bunuh di sini bukan perang, tapi matikan ajarannya dengan ilmu pengetahuan. Kalau perang Islam itu seakan-akan kasar, tidak. Karena makna itu ada dua. Perang di sini sekarang namanya perang pemikiran. Ghazwul fikri itu lebih dahsyat daripada perang senjata. Apa contohnya ghazwul fikri Bapak Ibu? Ghazwul fikri, perang pemikiran. Dulu kita dihebohkan satu tragedi, mana yang lebih baik, memilih pemimpin muslim atau non muslim. Itu perang pemikiran namanya itu, Pak. Yang muslim tapi tak solat, yang tak muslim tapi baik. Banyak, Pak. Mana yang kita pilih? Ini perang pemikiran namanya nih. Akhirnya bingunglah kaum muslimin itu. Tetap kita akan memilih muslim. Kenapa? Karena mudaratnya lebih sedikit. Nah, perang pemikiran itu apa misalnya? Misalnya nih, perang pemikiran. Jangan salahkan kaum perempuan yang pakai rok mini, sehingga kaum laki-laki menengok aurat. Yang mini itu bukan roknya, tapi mata laki-laki itu kata dia. Jadi yang salah kita jadinya, Pak. Jangan salahkan bahwasanya kami meniru gaya orang. Apa contohnya itu? Perang pemikiran. Sebentar, saya sudah lama nak bahas ini, banyak lupa contohnya. Hijab. Hijab. Betul, contoh hijab. Hijab itu enggak penting pakai hijab itu, Bu. Yang penting hatinya dihijabkan. Yang penting hatinya tuh dihijabkan. Jadi macam mana hati pakai hijab? Sehingga muncullah di YouTube, kami ini nggak penting pakai hijab, karena hijab itu yang penting di hati. Akhirnya belum selesai lagi baju itu sudah dipakainya, mengekspresikan kebebasan, liberty, kebebasan manusia. Nah, ini namanya perang pemikiran. Dan yang paling berbahaya adalah masuk ke dunia kampus. Ini yang benar-benar bahaya. Karena ketika perang pemikiran itu masuk ke dunia kampus, yang dibom adalah isi kepala anak-anak kita. Dibomnya dengan ajaran pluralisme agama. Agama semua sama. Pernah Bapak Ibu dengar yang begini? Alhamdulillah, berarti mengikuti perkembangan. Tapi dahsyatnya di kampus-kampus Bapak Ibu. Jadi tak boleh kita menyebut agama orang itu salah. Harus kita akui benar.
Bisa jadi suatu saat akan dibuatkan undang-undangnya, sehingga dengan terpaksa kita mengakui kebenaran semua agama. Satu lagi, nih coba saya berpilihan. Islam adalah agama yang benar. Satu. Yang kedua, Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Mana yang benar dua kalimat ini? Islam agama yang benar. Itu yang benar. Berarti yang lain benar juga. Berarti dalam keyakinan kita yang tepat adalah satu-satunya. Karena itu keyakinan kita, Bapak Ibu. Keyakinan nggak bisa diukur. Keyakinan dari Al-Quran dan hadis. Berarti Anda tidak toleransi. Tidak, bukan begitu maknanya. Toleransi itu bukan berarti kita, Bapak salah, Bapak saku juga benar. Bapak nggak toleransi kalau Bapak ngakui saya salah. Tidak seperti itu. Maka Al-Quran itu mengatakan inna dina indallah al-Islam. Seluruh para nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, ajarannya hanya satu. Dulu kita kaji itu di dalam kisah Yahudi yang tak salah 5 kali pertemuan, 5 episode, masih ada episodenya itu. Nah, mereka itu begitu Bapak Ibu. Maka seranglah mereka, maksudnya ajarkan generasimu dengan ilmu pengetahuan yang benar agar tidak terseret ke dalam kelompok yang namanya Rafidah. Ini salah satu contoh, dan akan bermunculan kelompok-kelompok sempalan namanya. Termasuklah salah satunya sebelum hari raya kemarin yang nelpon Allah langsung tuh. Itu paling hebat tuh, Pak. Kalau dapatlah kita nomor WhatsApp-nya, langsung di WhatsApp Pak Ketua. Tapi ada pengikutnya? Ada pengikutnya. Jadi pokoknya buat dah. Saya yakin kalau Pak Khalifah tu lama-lama makin tinggi lancipnya itu, banyak pengikutnya tuh. Makin tinggi lagi. Ada saja pengikut nanti tu. Buat tasbih agak besar sikit. InsyaAllah ada pengikutnya, Pak. Begitulah orang kita ini. Mudah sekali latah mengikut. Tapi insyaAllah kalau rajin mengaji, ilmu pengetahuannya cukup, tak akan terpengaruh yang seperti itu, karena basicnya sudah jelas. Baik, berikutnya ini yang lebih menarik lagi. Judulnya saya tulis di sini, kaum muslimin bagaikan hidangan di atas meja. 141. Kaum muslimin bagaikan hidangan di atas meja. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini meja makan panjang. Di situ ada ayam panggang, ada soto, ada ayam guling, ada semua di situ. Maka setiap orang sudah siap untuk menyantapnya. Ada yang pegang pisau, ada yang pegang sendok, macam-macam. Perut sudah lapar, siap menyantap. Kira-kira makanan di atas meja hidangan itu habis atau tidak? Habis koyak, yang tulangnya dipatahkan mungkin. Apalagi kalau Pak Ilyas jumpa tongseng kambing tuh, tak tahan itu. Makan sana, makan sini. Jadi umat Islam itu Bapak Ibu digambarkan oleh Nabi seperti makanan yang di atas meja hidangan. Nih, coba kita tengok nih hadisnya. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sauban berkata, Rasul bersabda, yushikul umamu, hampir-hampir saja umat-umat itu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, memperebutkan kalian sebagaimana memperebutkan makanan di atas meja hidangan. Umat-umat itu yang dimaksud adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu menjadikan umat Islam itu seperti santapan di atas meja hidangan. Faqala qail, kemudian bertanyalah salah seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Kata Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir, ketika itu jumlahmu sangat besar sekali. Jumlah umat Islam sangat banyak. Dan hari ini kita saksikan umat Islam itu di mana-mana. Ramai Bapak Ibu. Di Inggris itu setiap hari orang masuk Islam. Di Stamford Bridge itu stadion Chelsea football. Saya tahu juga lah sikit-sikit, Pak.
Banyak pemain Muslim, Pak. Di Real Madrid itu banyak pemain Muslim. Di Eropah, di Jepang, di Cina, banyak orang masuk Islam hari ini. Artinya umat Islam itu semakin hari semakin ramai. Tapi kata Rasulullah, jumlah kalian banyak ketika itu, walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Kalian itu seperti buih yang berada di tengah lautan. Ini perumpamaan lagi. Buih sebesar apapun dia, ketika berada di tengah lautan tidak memiliki peran, tidak ada kekuatannya, terombang-ambing oleh ombak tadi. Umat Islam di Indonesia jumlahnya banyak, Pak. Tapi diombang-ambing oleh mungkin segelintir orang, dah tercampak ke sana, terseret ke sini. Mudah sekali kekuatannya itu. Kenapa? Karena dicabut rasa takut musuh itu dari hati mereka terhadap kita. Jadi jumlah yang banyak tadi tidak membuat mereka takut dengan kita. Ada ulama yang mencoba untuk memahami ini dengan kondisi sekarang. Ditengoklah seperti Gaza tuh Bapak Ibu. Berapa jumlah umat Islam yang mengutuk serangan Israel tuh? Banyak sekali negara-negara mengutuk. Tapi mereka peduli? Nggak peduli, Pak. Mesir sendiri tak peduli. Temboknya tinggi-tinggi, sehingga orang Gaza tuh nggak bisa lari. Tadi malam saya dapat kiriman video, ada seorang anak kecil ditanya, kamu mau nggak lari dari negeri Gaza ini? Enggak, saya tak akan lari, kata dia. Saya tak akan mati di sini sebagai mati syahid kalaupun saya mati. Kenapa begitu? Lari pun saya mati juga. Itu jawabannya, Pak. Lari pun saya mati juga. Di sini pun mati juga. Jadi untuk apa lari? Apakah ada jaminan kalau saya pergi ke tempat yang lain itu saya selamat? Belum tentu. Karena kami akan dikejar. Sementara kita menyaksikan jumlah umat Islam itu sangat ramai sekali, sangat banyak sekali. Tetapi kekuatannya seperti buih yang berada di tengah-tengah lautan tadi. Seperti itulah makanan tadi. Ada yang dipatahkan itu, mungkin tulang rawannya, lehernya ditarik, kemudian dibelah dadanya ayam tadi, dicabik-cabik oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian ditanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka adalah al-Yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Karena Yahudi ini, apa istilahnya kalau tak suka etnis itu? Rasis. Yahudi ini rasis, Pak. Dengan siapapun tak sesuai dia. Dengan siapapun dia tak sesuai. Dimanapun mereka berada, makanya disebut kaum yang terusir. Terusir dari negeri mereka. Kemanapun mereka tinggal, mereka akan selalu terusir. Karena memahami mereka lah kaum yang terpilih. Sementara kaum yang lain tidak termasuk kaum yang terpilih. Kalau lebih, Bapak Ibu silakan cari nanti. Ada satu buku namanya Sistem Dajjal. Silakan tulis, Pak. Covernya merah. Ada terjemahannya. Penulisnya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson, orang Amerika. Kalau tak salah penulisnya itu orang Amerika, Ahmad Thompson. Dia menulis bahwasanya sistem-sistem Dajjal itu sudah diberlakukan. Dan itulah yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau ditarik ke belakang, seluruh apa yang berlaku di dunia hari ini, selain kuasa Allah, maka mereka itu adalah kerjanya orang Yahudi. Satu lagi Bapak Ibu bisa tengok nanti, cari di internet 24 protokolat Yahudi. Cari situ, Pak. Mereka lah sebagai pemainnya. Jadi kita di atas semacam meja catur yang digerakkan. Semua begitu. Jadi nggak perlu dia muncul ke depan. Mereka itu nggak perlu dia menengokkan wajahnya. Tetapi yang penting kebijakan akan dipegang oleh seluruh mereka. Maka begitulah keadaan umat Islam di akhir zaman nanti. Menderita, kesakitan. Tapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, agar umat Islam satu dengan yang lain saling menguatkan. Dan umat Islam semakin hari semakin ramai jumlahnya. Ara'aital iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan menyaksikan umat Islam itu akan masuk
Orang-orang akan masuk dalam Islam itu berrombong-rombongan, berbondong-bondongan. Baik, 3 saja kita ambil. Yang terakhir, yang ketiga, 105. Penimpangan dalam penegakan hukum. Ketimpangan dalam penegakan hukum. Ya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Baik. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman, akan muncul, akan wujud di akhir zaman umara'u zalamatun, pemimpinnya orang-orang zalim. Ini memang begitu nanti, Pak. Jadi tidak bisa orang baik jadi pemimpin, Pak. Pemimpinnya itu memang orang-orang zalim di akhir zaman nanti. Jangan sebut pula kini, Pak. Beko selesai pengajian awak tu. Akhir zaman. Awak kan joleh kan tu, Pak. Akhir zaman nanti. Itu kata apa tu? Nak kata ambo tu. Akan muncul nanti sayakun. Makanya lafaz yang dipakai Nabi itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau bahasa Inggris namanya present continuous tense. Yang akan datang. Sayakun, akan datang. Kata sin itu akan datang waktu dekat. Sayaqulus sufaha, juz 2. Sayaqul, akan datang. Sayakunu fi akhir zaman, akan muncul, akan datang di akhir zaman para pemimpinnya orang-orang zalim. Orang zalim itu tidak memperhatikan rakyatnya. Wa wuzara'u fasaqatun, para menterinya orang-orang fasik. Jelas nih, Pak. Ini saya tidak menambah-nambah nih. Ini teksnya. Tak percaya, beliklah buku saya nih. Wa wuzara'u fasaqatun, para menterinya orang-orang fasik. Wa qudatun khawanatun, para hakimnya khianat. Nampak, Pak? Wa fuqaha'u kadzabatun, ulamanya pendusta. 4 ni lah, Pak. Pas. Ini jadi menyatu yang 4 ini. Jadi para pemimpinnya orang-orang zalim, tidak memperhatikan orang lain. Para menterinya itu orang-orang fasik. Kemudian para qadinya adalah orang-orang yang tak amanah, yang khianat. Para fuqahanya, para ulamanya, mereka itu kadzabatun. Kata Rasulullah, faman adraka minkum zalikal zalika az-zaman, siapa yang sampai di zaman itu, fala yakunanna jabiyan wala arifan wala surtiyan, siapa yang jumpa dengan zaman itu maka dia mendapatkan keadaan yang sulit. Jadi kalau tadi Pak Ketua nyebutkan semakin hari semakin sulit, memang betul tu, Pak. Semakin hari semakin sulit hari ini. Berbeda sekali kondisinya zaman Bapak Ibu 30 tahun yang lalu. Berbeda sekali. Semakin hari semakin sulit, Pak. Ke depan semakin sulit. Ditambah, diperparah lagi dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik. Kita ambil riwayat lain. Tadi riwayat Abu Hurairah untuk penguat hadis ini. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah, la taqumu sa'ah, tak akan terjadi kiamat hatta yab'atsallahu umara'a kadzabatan, sehingga Allah kirim kepada kalian para pemimpin yang pendusta. Nah, ini tentu ada sebab, Pak. Ini pemimpin pendusta itu dikirim kepada kalian. Wa wuzara'a fajaratun, para menterinya orang-orang, mohon maaf, orang bejat. Wa umana'u khawanatun, orang-orang yang amanah itu, dia khianati. Orang baik dia khianati. Wa qurra'u, ini sebut qurra' di sini. Qurra' itu artinya orang yang pembaca Al-Qur'an. Tetap Al-Qur'an yang dipelajarinya, Pak. Tapi yang keluar dari isi kepalanya beda. Wa qurra'an fasaqatan, orang-orang yang fasik. Dia alim, dia cerdas, dia pintar, tapi tidak sesuai dengan apa yang
miliki dari keilmuannya itu. Simatuhum simatur ruhban. Ciri-ciri mereka itu seperti para rahib. Rahib itu kan, rahib yang Yahudi tadi, rahib itu cerdas, Pak. Orang rahib itu cerdas. Tapi para rahib inilah yuharrifunal kalima ammawadi'i, yang mengubah isi daripada kitab-kitab mereka. Ini kata Al-Quran. Jangan lagi kata saya nanti. Karena saya yakin video-video semacam ini ada saja yang motong nanti, Pak. Tapi saya bilang ke istri, ada risiko lah itu. Karena zaman sekarang kan zamannya teknologi. Kemana-mana video kita ini kan. Tapi yang jelas kita menyampaikan ilmu pengetahuan. Kita mengaji di sini. Lalu kemudian mereka itu walaisa lahum rukbatun qala fayulbisuhumullahu fitnatan ghabara maslamatan. Akhirnya mereka tadi Allah pakaikan pakaian yang berdebu. Ini kiasan. Pakaian mereka itu pakaian bagus. Dalam riwayat lain, mereka ini ciri-cirinya adalah alsinatuhum ahla minas sukar. Lisan mereka itu lebih manis daripada gula. Jadi kalau bicara, orang akan terpukau. Pandai, Pak. Hebat sekali. Kemudian bajunya, wa albishum, bajunya itu pakaiannya yang berpakaian yang bagus, pakaian yang mewah. Itulah ciri-ciri daripada orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatahawwakuna fiha tahawwadul yahud fi zulim atau fi zulami. Kata Rasulullah, lalu Allah menimpakan mereka suatu fitnah yang begitu kelam, lagi gelap, di mana mereka kebingungan di dalamnya seperti kebingungan kaum Yahudi dalam kegelapan. Jadi umat Islam akan mendapati kebingungan. Bingung, kemanalah kita berpijak hari ini? Kemanalah kita bergantung? Bergantung ke sini, rapuh. Bergantung ke sini, rapuh. Ini kiasan. Orang Yahudi dulu begitulah. Pegang ke sini, begini pula lah model rahibnya. Cari ke sini, begini pula lah mulai rahibnya. Akhirnya dalam riwayat lain, umat Islam itu akan tercerai-berai. Seperti apa tercerai-berainya? Kita sambung minggu depan. Ada riwayat khusus ini. Jadi 3 saja kita jelaskan pagi ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, silakan. Pas masuk waktu suruh. Ibu-ibu ada yang bertanya? Masya Allah. Pas, mantap semua berarti ya. Paham semua di sini. Ada bab lagi di sini. Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu, sedikit. Tapi yang jelas kita istiqomah untuk membahasnya. Nanti akan muncul orang yang akan membaca Al-Quran tapi bukan dengan nada yang diajarkan dari Nabi. Langgam asing kalau di sini bahasanya, Pak. Al-Quran dan langgam asing. Kemudian akan muncul ketika itu munculnya kaum yang berkepala gundul. Mohon maaf kalau yang gundul. Ini gundul di sini bukan kepala yang gundul, pemahamannya yang gundul. Akan muncul kelompok yang berkepala gundul. Kemudian krisis ulama. Yang ulama itu, ulama Rabbani itu krisis sedikit jumlahnya Bapak Ibu. Ya, muncullah ada satu riwayat akan muncul nanti di akhir zaman. Yang populer itu al-khutbah, pandai sekali berbicara. Masuk di sini, masuk TV, masuk YouTube, tapi ketika ditanya hukum fikih, hukum ini tak mengerti, Pak. Tapi kemudian mereka berfatwa, mengeluarkan hukum, dallu fa'adallu, dia sesat dan orang pun menyesatkan. Akhirnya yang repot itu tanya lagi ke saya, ini macam mana nih Ustaz? Itulah Pak, saya bilang. Kemarin orang ini baru belajar nih Pak. Baru belajar, kemudian dia karena diekspos. Sekarang kan cepat naik Pak. Baru duduk dia mungkin 5 kali pengajian, tegak pula di situ. Lalu setelah itu dia pun berceramah,
malu tak bisa jawab, akhirnya menjawab juga. Inilah petaka yang akan menimpa umat Islam itu sendiri. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita istiqomah mengaji sedikit-sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi bekal kepada untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tema kita masih berbicara tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda ini akan terus terjadi sampai nanti datangnya tanda-tanda yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.